Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar adikku semua? Baik, alhamdulillah. Kamu ada yang di rumah. Kan aku adik. Ya, tapi kamu kan di sebelah. Gimana kabarnya adik-adik semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan puasanya dilancarkan. Amin. Ya. Udah berapa lama ya sekolah? Kalau nggak salah udah hampir 2 bulan ya. Jadi udah banyak banget kegiatan yang memang di rumah, kayak work from home, learn from home, school from home. Terus kita juga work from home ya. Iya, sama. Iya, betul. Tapi bukan berarti adik tidak sekolah, bukan berarti tidak belajar. Tetap Iya, betul. banyak tugas pasti dari guru-gurunya. Mereka tetap sekolah dengan menggunakan laptop dan juga menggunakan seragam mereka masing-masing. Nah, berarti gitu, tetap Kak. produktif ya. Iya. Malah insya Allah banyak pengalaman baru yang didapat. Ya betul, dan manfaat-manfaatnya pastinya gitu kan, bisa quality time juga sama keluarga, sama kakak atau adik. Pokoknya benar-benar dimanfaatkan banget deh waktu-waktu sekarang ini. Iya. Dan insya Allah bisa lebih kreatif ya, karena bisa lebih banyak waktu di rumah mencari informasi ya kan, dari media sosial atau dari internet. Iya, dari Bisa berita di TV, ya atau pokoknya diskusi banyak sama banget orang deh. tua gitu, Iya. Masya Allah. Jadi mungkin lebih banyak kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana baru yang bisa kalian ciptakan. Iya. Terus ngomong-ngomong, kita mau Kita belum kenalan ya? Belum kenalan. Kamu siapa sih? kenalkan. Oh, udah ngomong panjang lebar. Iya, perkenalkan, nama aku Dini Aminarti. Kamu sekolah? Di sekolah dong. Kasih tahu dong. Iya, aku TK-nya di Kasihananda, SD-nya aku di SD Islam Sudirman, SMP aku di SMP Negeri 102, SMA aku di SMA Negeri 39 Kopassus. Aku anak Cijantung banget deh. Serem ya? Iya, di situ aku belajar disiplin juga. Oh. Dan aku kuliah di Paramadina dan juga di Tarumanegara jurusan psikologi. Kalau Om, Kakak. iya, oke, kakak. Kalau aku TK disebutin tadi. Sebut ya? TK-nya di Sumbangsi, Mhm. terus SD-nya di Keramat Pela di daerah SD, Oke. Keramat Pela 011 terus ke pindah 09. Mhm. SMP-nya SMP 19 Jalan Bumi. Tahu Oh, nggak? oke, tahu dong. Pernah nggak ke sana? Ke sekolahnya nggak pernah. Oh, Lewat depan aja. rumahnya? Aku lewat Depan rumah, depan sekolah ya pernah. pernah lah. Ngapain? Oke, aduh, ayo cepetan. Terus, Jadi posesif ya. Terus SMA-nya SMA 66 Pondok Labu, terus kuliah di Sakti. oke. Nah, Kak, sekarang ini kira-kira mau ngebicarain soal apa sih? Gitu kan? Kita mungkin mau sharing tentang membangun jiwa entrepreneur dari bangku sekolah. Oke. Membangun jiwa entrepreneur di bangku Pasti bingung nih, sekolah. korelasinya apa sih gitu, kalau Iya, apa hubungannya. hubungannya sih antara sekolah sama jiwa entrepreneur? Tapi aku cerita dikit nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Jadi waktu aku sekolah sekolah di Jakarta, rumahku di luar kota, bisa dibilang seperti itu, cukup jauh lah. Jadi dari kelas 3 SD, aku sudah terbiasa naik angkutan umum, naik kereta. Wow, angker. Apa tuh angker? Anak kereta. Oh, anak kereta. Jadi naik kereta zaman dulu beda sama sekarang. Kalau Oh, kereta iya. zaman dulu belum ada tuh KRL, masuk kereta biasa, ekonomi, terus waktunya juga jarang-jarang. Jadi dibutuhkan kedisiplinan waktu. Jadi kalau Oke. misalnya udah ketinggalan kereta yang itu jam segitu, itu lama lagi nunggunya. Oh, Jadi, oke. Dulu aku naik kereta itu berangkat dari rumah biasanya jam 5.15 sampai jam setengah 6. Masuk kan baru jam 7. Iya. Jadi supaya waktunya cukup panjang. Nah, jadi di situ aku merasakan gimana aku di saat SD itu sudah dibangun jiwa kedisiplinan, disiplin waktu. Disiplin sama diri sendiri pastinya, Rasa karena tanggung jawab. tadi dibilang sama kamu kan jam setengah 6 itu kamu udah harus berangkat ya kan. Jadi Betul. kamu memang harus sudah ditanamkan dari diri kita, disiplin sama diri sendiri. Iya. Dengan disiplin sama diri sendiri akhirnya tadi terbentuklah disiplin waktu. Iya, rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab. Terus Terus lagi punya mental yang kuat, mental baja. Mandiri berarti ya? Iya, mandiri, tidak Oke, lembek. iya, Kan? iya. Gimana bisa naik kereta sendiri di saat kalau mentalnya tidak kuat. aku sih jujur aku nggak berani. Aku berani. Oke. Malah pulang dulu di sekolah biasanya jalan kaki tuh. Cukup Wow. jauh, setiap hari tuh jalan kaki bisa 5 sampai 7 kilo. Oh, pulang. iya, buktinya Anda pelari ya. Nah, luar biasa. Kan ada manfaatnya kan Iya, kegiatannya, betul. Masya Allah. Benar. Terus hubungannya kamu gimana?
Iya, kalau aku itu memang anak jemputan banget. Aku difasilitasi dengan kendaraan pribadi, aku diantar jemput. Tapi bukan berarti aku dengan fasilitas yang diberikan itu, aku nggak belajar untuk disiplin. Karena memang aku sudah diajarkan per hari, dari bangun tidur sampai mau tidur, itu apa aja sih yang harus aku lakukan. Itu di lemari aku tuh udah tertulis. Terplanning ya, terkonsep ya? Iya dong, jam sekian aku bangun, pulang sekolah, aku les. Terus abis itu aku misalnya kalau mau main silakan main, tapi waktunya paling cuma 1 jam gitu kan. Dan kalau misalnya mau main lebih lama di hari Sabtu gitu. Dan ibadahnya juga harus diprioritaskan juga Kak. Terus ya, teman-teman pasti tanya hubungannya sama usaha apa gitu kan? Ya kembali lagi, jiwa-jiwa tadi yang kita sebutkan, yang kita bisa bangun di saat kita di sekolah, bangku sekolah itu sangat kepake banget di dunia usaha. Oh iya, karena gini ya, untuk terbentuknya karakter seseorang itu memang dibangun sejak sedini mungkin. Kedisiplinan yang kita punya, kemandirian kita punya, rasa tanggung jawab yang kita punya, akhirnya menghasilkan sosok yang seperti si A atau si B ini gitu kan. Betul. Jadi untuk teman-teman semua sekarang, di saat waktu kalian banyak dihabiskan di rumah, jangan sampai waktu itu kalian membuat kalian lalai. Yap. Ya, karena lalai itu juga dibenci sama Allah kan. Nah, ya kalau misalnya ngomongin masalah entrepreneur, usaha gitu ya Kak, kira-kira ada ide apa sih Kak yang bisa teman-teman lakukan di rumah gitu kan? Karena yang aku tahu pun sekarang di hampir beberapa sekolah SD, mereka itu ada pendidikan kayak entrepreneur. Oh gitu ya? Iya, action jadi langsung ya? Mereka langsung action. Jadi di rumah misalnya mereka bawa jus jeruk atau bawa cookies, terus mereka jualan di sekolah gitu. Ya, mereka sudah dididik seperti itu. Iya, lebih baik action dibanding teori aja. Kadang orang banyak memulai usaha itu, wah dipertimbangkan teori aja, gini-gini, takut rugi segala macam. Akhirnya belum ngerasain rugi juga, udah nggak mulai juga usahanya, jadi nggak tahu juga gimana resikonya atau nikmatnya menjadi seorang pengusaha. Kenapa sih kalau kita ditanya kita pengen usaha? Rasulullah kan juga berdagang ya? Iya betul, Rasulullah itu juga mengajarkan kita untuk berdagang. Ya, pastinya cara-cara yang Rasulullah lakukan itu udah paling cara yang paling benar yang bisa kita praktekkan di hidup kita. Ya, nah, harus yang halal, baik, dan jujur. Betul. Jujur itu poin yang paling itu juga ya. Betul. Di garis bawahi banget gitu. Terus kalau misalnya usahanya apa? Kalau aku sih mulainya dari usaha yang aku suka. Dari passion ya. Iya, karena di saat kita usaha kan belum tentu kita langsung untung kan, pasti mengalami kerugian. Jadi kalau aku menganggap kerugian itu adalah ilmu berharga gitu kan, untuk kita meraih kesuksesan. Benar ya? Kalau aku prinsipnya juga apa yang aku suka, di saat aku gagal aku nggak patah semangat. Dan begitu kalau bangkit. Iya, udah gitu enaknya sekarang ini adalah di saat kita mau usaha banyak banget bantuan-bantuan sosmed. Oh iya, pastinya. Kan? Kalau misalnya teman-teman punya teman seorang pekerja seni atau blogger atau vlogger, bisa minta bantuin dong endorse. Itu namanya kolaborasi ya, bersinergi ya. Saling bersinergi satu sama lain. Betul, harusnya kondisi adik-adik sekarang ini bisa lebih gampang untuk mendapatkan apapun, informasi kah, untuk membangun misalnya menjadi seorang pengusaha kah. Intinya sih asal kita mau, kembali kita harus punya cita-cita, kita harus punya perencanaan yang matang, ya kan, kita punya jiwa mental yang kuat, tidak mental tempe. Nah, bisa jiwa persaingan kita juga harus besar, karena yaitu di saat ini kompetitor tuh semakin berat gitu kan. Siapa yang kreatif, siapa yang produktif, itu yang akan menang. Pasti adik-adik semua pengen menjadi pemenang kan? Ya iya kan? Dong, aku pasti juga. pemenang dengan cara yang baik. Iya. Kembali lagi menjadi pemenang bukan berarti diri kita menjadi ego. Iya. Ya kan, justru bisa kita usaha, kedepannya apa sih? Ya banyak banget yang kita Untung rasakan. Pasti, iya, ya kan? Kayak kita bisa beli barang sesuai dengan apa yang kita mau tanpa harus merepotkan orang tua. Membuka lapangan kerja, menolong orang, sedekah. Nah, itu yang terpenting. Di saat kita punya hasil, kita bisa memberikan sama orang lain, terutama kalau kita bertuang kan berikan ke orang tua ya. Iya betul. Orang lain tuh masya Allah nikmatnya luar biasa. Jadi kalau misalnya bisa aku simpulin ya Kak, korelasinya antara kita sekolah dulu sampai akhirnya kita bisa menjadi seorang entrepreneur itu adalah pertama disiplin atas dirinya sendiri. Kalau kita sudah disiplin dengan diri kita sendiri, pasti akan terbentuk tuh semuanya secara
tidak langsung. Ya. Disiplin waktu, bagaimana caranya kita punya bisa memanage waktu kita dengan baik, ya kan? Ya. Terus abis itu kita bisa menjadi seorang yang mandiri. Betul. Tanggung jawab ini juga di saat kita misalnya ngambil barang, kita bisa taruh lagi di situ. Misalnya kita lagi mau ngambil sesuatu, ya nggak usah Mbak, tolong dong Mbak, gitu. Berarti tingkat kesuksesan itu bukan diukur dari kamu di saat sekolah mendapatkan fasilitas atau kamu tidak mendapatkan fasilitas seperti aku, kamu kan dapat. Iya. Tapi kembali lagi, semua itu punya kesempatan yang sama untuk kita semua. Tinggal gimana kita punya perencanaan dalam hidup dan kedisiplinan dalam hidup yang baik. Ya. Iya betul, yang tadi kan udah aku bilang, disiplin sama diri sendiri, disiplin atas waktu, menjadi orang yang mandiri, bertanggung jawab, terus lebih bisa kreatif, Dan berbakti sama orang. orang tua, dan beribadahnya juga jangan lupa. Pas di saat momen-momen sekarang ini kalian lagi ada di rumah, nah banyak bisa menghabiskan waktu sama keluarga, menolong orang tua, ya kan, membantu Iya, orang tua. mungkin yang mamanya suka masak bisa dibantuin, mama sini aku bantuin masak gitu kan. Apalagi sekarang lagi banyak banget ya UMKM ya. Ya. Orang jualan makanan, pasti keluarga kamu juga banyak, ibu kamu kah, kakak kamu atau adikmu, kamu yang ikut jualan ya. Ayo support usaha keluarga. Bisa posting di sosial media kalian juga ya. Bener, cari siapa yang bisa bersinergi. Yang penting jangan pernah malu ya. Nggak boleh malu, nggak boleh gengsi. Nggak boleh gengsi. Iya. Ya. Karena memang dan satu hal lagi nih, yang poin yang paling aku seneng banget di saat kita berdagang adalah tidak menutup kemungkinan kita seneng, kita bangga di saat kita punya uang sendiri. Kita ada keuntungan di situ, apalagi kita yang masih sekolah, mau beli sesuatu tapi beli dari hasil kerja keras kita sendiri, itu kebanggaan banget buat kita, dan kita pasti akan sayang banget sama barang tersebut. Itu yang memang harus ditanamkan juga gitu kan. Mungkin ya ini, mamanya lagi usaha, kalian bantu jualin di sosmed, ada untungnya buat kamu, dicelengin bisa beli sesuatu deh. Iya, terus bisa tawarin juga ke teman-teman kan. Nah, ayo sekarang momen yang pas membangun jiwa itu, ya kan, di saat kamu di rumah, kamu bisa produktif, kamu belajar tidak lalai juga untuk belajar, kamu bisa membangun hal-hal yang baru juga yang belum pernah kamu jalani sekarang ini karena kamu punya banyak waktu di rumah kan, bener kan? Pakailah media sosial kamu secara bijak, artinya ya, pakai hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang ibaratnya nggak penting ya. Boleh lah, bukan berarti nggak boleh main game segala macam, boleh ya, tapi yang penting di waktunya aja diatur gitu. Ada lagi Kak Dini? Ya, enggak sih, udah itu aja. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, dan yang pasti juga mudah-mudahan juga ini sebagai manfaat buat kita berdua, pengingat untuk kita berdua juga. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, maksimalkan waktu kalian untuk beribadah juga. Ibadah juga bisa berhasil, kita harus punya konsep terplanning juga. Harus disiplin. Tuh. Jangan pernah tinggalkan sholat lima waktunya, dan lebih baik di waktu awal. Ya, lakukan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya. Gitu. Pokoknya tetap semangat. Semangat semuanya. Sampai ketemu. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka langsung. Sekarang ini kita melalui video dulu ya sayang ya. Ya. Salam kenal dan salam sayang dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.